teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi bersama Sandra Bella di Nirvana Live Indonesia IG Live Talk. Kali ini kita akan berbincang sama dengan Arifatan. Nah, siapa sih anak Arifatan? Ini pasti anak-anak BINUS, anak-anak KKAB, komunitas kami anak bangsa, terus juga anak-anak Asia Works, terus ditambah lagi sama anak-anak IT yang lulusan BINUS. Itu pasti tahu banget yang namanya Arifatan itu siapa, ya kan? Nah, aku kenal Ci Arifah ini di komunitas kami anak bangsa. Ci Arifah adalah salah satu foundernya, dan KKAB adalah satu komunitas yang punya program pendidikan, terus program pelayanan masyarakat dan tangga bencana, dan juga KKAB adalah punya program kesejahteraan. Tahun 1993 ini, Ci Arifah menyelesaikan pendidikannya di Universitas BINUS. Tahun 2007, Ci Arifah lulus di Oracle University, dan tahun 2017 ia menyelesaikan gelar Master of Education di Universitas Pelita Harapan. Jenjang karirnya di perusahaan-perusahaan IT terkenal hingga saat ini sebagai founder dan CEO di ID Star Cipta Teknologi, dan karyanya itu nggak berhenti sampai di situ aja. Ci Arifah juga sebagai Presiden of Ikatan Alumni BINUS, dan juga dengan kecintaannya dengan di dunia edukasi, ia juga membangun satu PT namanya PT Orbit Nasional Edukasi. Nah, Ci Arifah udah di sini. Kita langsung golai Arifah. Woohoo! Oh my god, I'm so excited. Hai, halo, Hai. Ci, halo. agak di tengah dikit, Ci. Aku nggak bisa ngeliat kamu. Oke. Nah, how are you? Good, great. Ya, sedikit Ci, berdebar-debar. Karena ini pengalaman pertama. Oke, Ci Arifah ini keren banget. Tolong jelasin sedikit dong, Ci. Apa sih KKAB itu dan juga PT Orbit Nasional Edukasi itu? Sampai ini kan udah membangun lebih dari 50 rumah baca di Indonesia, di pelosok desa Indonesia ya, Ci. Aku juga dari dulu kan jadi bagian KKAB. Tapi sekarang aku udah pindah jadi anak Bali itu, anak-anak Scoopy. Ci. Enak banget ya udah di Bali. Seru. KKB. Ini, Ci. KKB sih udah lama ya. Kita udah bangun sekitar 5 tahun lebih ya. Jadi waktu itu awalnya karena aku kan suka baca ya. Dulu aku dari daerah kecil dan keluarga miskin. Tapi karena suka baca, I have a lot of dream gitu ya. Dan akhirnya merantau ke Jakarta umur 18, dan pada saat gue udah lumayan, mulai berpikir what should I do gitu, apa yang mesti gue payback. Dan selalu diingatkan bahwa bangun rumah baca karena itu yang kamu pengen. Kamu tiap kali dari kecil tuh pengen banget lihat rumah baca yang bisa gratis gitu loh. Jadi akhirnya sejak itu bangun rumah baca. Kalau UAN itu sendiri lebih ke edukasi hub ya. Jadi bagaimana menjadi bridging antara pendidikan sama industri dan yayasan dan lain-lain, supaya mereka tuh bisa menjawab masalah education bersama-sama gitu loh. Iya. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu loh. Iya, benar. Nah, dengan aku merasa tuh dengan baca buku tuh kan anak-anak desa tuh, apalagi mereka tuh mau pergi sekolah aja mesti jalan 1 jam, terus udah gitu kadang mesti nungguin gurunya, kapalnya juga gantian. Itu gila banget sih. Terus dengan kita kasih buku ke mereka, dia tuh bener-beneran dengan buku, dengan internet, dengan YouTube sekarang kita tuh bener-bener bisa melihat dunia gitu. Iya kan? Oke. Setuju. Ini keren banget nih, Carifah. Nah, sesuai dengan tema hari ini nih, Ci, kita mau berevolusi atau mati. Temanya gila. Kita mau bahas tentang mindset dan pengen tahu banget how life will go in digital world in the future. Yang pastinya, like it or not, kita kan mesti kayak mau nggak mau ya mesti adaptasi. Mau nggak mau kita juga mesti bisa. Sekarang tuh udah ada TikTok, beli makanan tinggal pencet handphone, bayar tinggal auto debit, terus udah gitu sekarang mau bayar pajak, udah bayar apa tinggal online, pakai mobile banking, ya kan? Kemarin teman gue nikah juga udah drive thru, Bo. Jangan-jangan nanti kita bikin anak udah bisa online nih. Ini oke banget nih. Wah, ya. Buat yang long relationship nih kayak gue, Ciela, mau misalnya sayang-sayangan sekarang kan udah pakai WhatsApp call, tinggal apa. Jangan-jangan nanti nikah semuanya udah bisa online, ya kan? Iya, gue yakin tuh banyak banget perubahan. Dan ya itu menarik. Karena sebenarnya judulnya kan evolusi atau mati ya. Ya. Evolusi itu kan kata dari perubahan dari pelan-pelan sampai terjadi satu perubahan secara kehidupan, cara kita, tubuh kita, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak yang berpikir bahwa kita tuh mendadak gara-gara corona berubah. Sebenarnya enggak. Betul.
sejarah sedikit ya. Internet itu ditemukan tuh kira-kira tahun berapa? Ayo. Waduh, Kalau dapat kasih yang, hadiah tuh. yang jelas bukan gue. Jadi makanya gue nggak tahu. Jadi internet itu justru ditemukan waktu gue belum lahir, yaitu Oke. 1969. Wow, oke, gue bakal ingat sekarang. Ya, jadi udah 50 tahun sekarang evolusinya terjadi dari saat itu. Kemudian mulai ada LAN, ada network, sampai di tahun 1991 tuh ada WWW, yang istilahnya tuh jadi kalau kita ketik tuh jadi bisa kemana-mana gitu ya. Ya, jadi kayak apa ya, online Ya, profile. Jadi orang tuh udah bisa. ya. Tapi sebenarnya penemuan internet itu sudah terjadi di 69. Nah, 91 itu baru WWW itu ditemukan, dan setelah Oke. itu 2010 baru menemukan sosmed ya. Jadi kita sosmed tuh 2010. Nah, hebatnya Indonesia itu biasanya ketinggalan 5 sampai 10 tahun kan. Selalu kayak gitu, baik dalam semua hal, kecuali sosmed. Sosmed kita cepet banget, duluan. Tapi dulu udah ada Friendster, yang zaman gue masih kecil tuh kayak apa sih? Yahoo Messenger, terus kayak MSN. Iya, Itu tahun berapa tapi tuh? belum 90 kan? benar-benar ditemukan sosmed itu di 2010. Oke, oke. 2010. Jadi saat itu kita sudah tidak ketinggalan. Mm-mm. Nah, asal tahu aja, penduduk kita itu 60% sudah ada di internet. Oke. Which is itu 161 juta. Mhm. Ya, jadi bukan ketinggalan. Jadi sekarang kita tuh menariknya adalah negara kita ada di posisi yang lebih depan Mm-mm. dibanding negara-negara banyak. Nah, corona ini hanya membuat kita tuh jadi lebih nyata terhadap evolusi itu. Bahwa, wah, ternyata kita harus berada di digital wall gitu loh. Padahal in reality kita sudah sebagian besar udah ada di sana. 64% gitu loh. Which is itu gede banget kan. Almost every day kita udah lakukan itu. Iya. Dan cuman mendadak karena corona kayaknya shock gitu kan. Bahwa, wah, kayaknya kita kayak evolusinya mendadak. Sebenarnya enggak, itu sudah terjadi cukup lama. Oke. Nah, itu arti evolusi. Jadi evolusi itu tidak mendadak sebenarnya, itu sudah terjadi. Dan sekarang dunia juga berubah luar biasa. Kita juga merasakan adanya robot. Ya, ada robot cewek kayak lu yang cakepnya minta ampun. Iya, di Jepang. Yang di Jepang. Kemarin tuh siapa Raja IT di Indonesia tuh udah ada yang punya robot itu, udah bisa disuruh kemana-mana. Tapi di Jepang itu yang paling gila sih. Bahkan mau bini, mau anjing, mau pelayan, semuanya. Apalagi di China, kemarin gue ngeliat sekarang semuanya tuh udah pakai mesin. Makin lama tuh makin gak butuh manusia kan. Makanya kita mesti upgrade skill juga. Kalau enggak gila tuh. Yeah. Jadi yang paling menarik sebenarnya, kita kan perusahaan gue sekarang tuh kan jualan robot tuh. Nah, bayangin ya, satu robot itu, robotnya tuh ada beberapa tipe ya. Ada yang benar-benar kelihatan fisik, ada yang cuman kayak Matrix, cuma ada suara, atau cuma di komputer gitu loh. Dia kelayapan di komputernya lu gitu ya. Wow. Nah, itu robot juga. Nah, kita jualan robot yang model kayak gitu, yang namanya robotic process automation. Satu robot itu bisa menggantikan 9 sampai 30 orang, tergantung jenis robotnya. Yap. Itu dari Jepang ya? Nah, itu dari Portugal, dari Europe yang terkenal dengan robot. Wow. Mereka canggih dengan segala macam robot, dan ini agak sedikit mengerikan karena waktu gue jualan, gue menyadarin bahwa wow, kalau itu terjadi bayangin ya. Dan lu pikir robotnya mahal kan pasti ya, bener nggak? Padahal satu robot yang kita jual itu cuma sekitar like 2 million in the 1 month. Serius? 2 juta. Itu bisa menggantikan berapa puluh orang? 9 sampai 30 orang. 9 sampai 30 orang, 2 juta sebulan, terus udah gitu bisa kerja 24 jam, nggak ada cuti, nggak ada jam istirahat, terus nggak ada ngeluh-ngeluh, bisa lu marahin semuanya ya. Nah, ini bukan masalah kerjaan kayak pembantu gitu ya, tapi kerjaan kayak data entry, bikin report gitu. Dan mereka kerjanya cepet banget. Jadi kalau kita ngetik kan lama banget ya. Kalau kita buka file tuh lama banget. Kita mau baca data tuh sering banget salah lihat kan. Mereka enggak. Mereka langsung selesai gitu loh. Jadi jadi itu apa ya, waktu gue lakukan itu gue sempet takut juga gitu loh. Jadi ada dilema antara what should I do gitu loh. Kadang-kadang di dalam hidup gue kan 30 tahun di IT ya. Dalam hidup di IT itu ada pergumulan, what should I do? Kalau gue lakukan apa yang akan ada impact. Tapi gue belajar banyak dalam fase gue di dunia IT. Perubahan itu pasti. Cuma sekarang kita bagaimana mengembrace perubahan itu. Jadi gue mulai ngajarin, jadi gue bikinlah program untuk ngajarin mahasiswa. Gue lagi bikin hackathon
I see star namanya, aku melihat bintang gitu ya. Dimana gue ngajarin mahasiswa untuk mengoperasikan komputer apa robot-robot itu. Karena robot itu butuh masternya kan, butuh orang yang mengoperate mereka kan. Nah, kalau kita bertarung sama mereka ya pasti kita kalah kan. Iya, betul. Kenapa kita nggak yang mengoperasikan mereka gitu loh. Jadi kita bisa ngeliat apa ya, something happen, dan kita jadi lebih nggak worry. Jadi ini kita lagi adakan pertandingan seluruh Indonesia, kita didik sekitar 100 anak yang kemudian kita hire, ditanding juga, yang menang malah dapat hadiah sekitar satu orang 30 juta, jadi 90 juta. Oke. Nah, itu kan jadi kayak Cici kasih reward untuk orang-orang yang memang mau belajar untuk berevolusi. Jangan sampai kita lebih bodoh daripada robot gitu kan. Nah, by the way, related sama orang yang apa namanya sekarang robot udah makin, apalagi ke Indonesia sebenarnya udah lumayan ketinggalan, tapi di luar sana sebenarnya di Eropa, di Amerika, malah di China sekarang udah banyak yang pakai robot juga. Related sama yang namanya evolusi, kira-kira gimana nih kita supaya nggak kalah sama robot nih? Apa yang harus kita lakukan? Dari mulai mentality, terus kita juga yang apa self-employee, atau kita juga jadi pegawai, atau yang berusaha apa jadi punya perusahaan juga. Ini revolusi atau apa yang mesti kita lakukan? Jangan sampai kita kalah sama robot nih, Ci. Menurut gue sih kita nggak perlu compete sama robot ya. Kalau kita compete sama dia pasti kita kalah dalam sisi yang berbeda. Iya, tapi kan mesti berstrategi juga dong. Ya, jadi menurut gue justru kitanya yang harus jadi human. Karena kita selama ini menjadikan diri kita sebagai robot. Kita harus balik kepada humanity kita, karena human kita itu yang bikin kita menang. Maksudnya apa? Satu, kita itu kekuatan kita tuh adanya di hati. Ya, bukan cuma di otak tapi di hati kayak kamu gitu loh. Hati. Jadi itu satu hal yang banyak manusia lupa, bahwa kekuatan kita tuh ada di hati. Tapi maksudnya itu apa? Muka lu tuh kan emang bener-bener yang udah lah ya, orang IT mau digimanain lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya udah ngelihat hati lu tuh rasanya udah memang lembut, ya udah gini aja. Thank you. Semuanya udah pakai hati kan, jadi keren banget. Ya, jadi satu adalah coba latih kekuatan hati, karena itu bakalan sangat susah untuk dilawan, karena itu yang dibutuhkan di zaman pada saat semuanya serba robot. Banyak orang yang akan butuh banget hati. Terus yang kedua tuh creativity. Jadi harus kreatif. Jadi jangan terpaku dengan satu cara. Contoh nih ya, ada banyak orang yang jualan pisang di jalan di Jakarta yang sekarang tuh bisa kirim ke seluruh Indonesia. Itu kreatif. Jadi maksud gue it's like okay, wow gitu ya. Dan gue paling suka orang-orang kreatif ya. Mereka tidak menyerah dengan kondisi baik corona maupun apa, tapi mereka kreatif. Mereka find a way gitu loh. Dan yang terakhir tuh apa? Mereka nggak mau jadi victim. Iya. Jadi tipikal kalau misalnya lo mau jadi player, ya manusia ya jangan sampai keadaan apapun ya gue mau nyerah gitu kan. Benar. Jadi mesti kreatif. Dan terakhir sebenarnya harus punya visi. Jangan nggak punya visi gitu loh. Dalam hidup ini yang membuat kita kuat terhadap apapun adalah pada saat kita tuh punya visi, punya mimpi gitu. Karena kalau kekuatan kita tuh adalah mimpi. Jadi kita punya visi, apa sih yang kita mau capai gitu ya. Dan itu nggak bisa dilawan oleh kondisi apapun, baik itu kemiskinan, baik itu kemajuan, baik itu perubahan. Itu memberikan kita tuh adrenalin yang nggak ada batas gitu loh. Manusia itu mengerikan. Jadi nggak bisa diukur kekuatan mereka. Jadi kita mengira dia cuma sampai di sini, tahu-tahu dia bisa bang gitu ya. Contoh Jack Ma, ya kan? Jack Ma itu orang lihat dia nggak ada apa-apanya, semua nggak, dia lemah, dia bodoh, dia nggak bisa apa-apa. Dan cuma gitu doang, berdasarkan visinya, berdasarkan dia punya apa segala kreativitinya dan lain-lain, tahu-tahu bang dia langsung jadi orang yang begitu kaya raya. Jadi kembali lagi perubahan dalam menghadapi semua masalah yang terjadi sekarang memang dibutuhkan apa ya, hati yang luar biasa untuk bisa menerobos evolusi itu dan tenang gitu loh. Bisa gue jadi ingat satu lagu nih, kalau lu ingat dulu ya. Apa nih? Zaman waktu gue masih muda, racun. Aku belum lahir. Ya mungkin kayaknya belum lahir. Itu ada lagu itu loh, lu ingat nggak? Racun di tangan kananmu, oh iya, madu di tangan kirimu. Nyanyi juga dong. Aku nggak mau nyanyi. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku, ya kan? Nah ini sama, di dalam hidup kita tuh ada dua hal.
Satu, racun, yaitu ketakutan kita, kekhawatiran kita, segala macam yang terjadi yang buat kita tuh merasa, wow, itu I cannot do that anymore, I cannot survive gitu loh. I don't know how gitu loh. Tapi yang satu lagi, itu namanya harapan, mimpi, ya, keberanian untuk melewati semua permasalahan yang ada, dan itu yang ada di tangan kita. Ya. Apakah kita mau evolusi atau kita memilih mati. Mati itu nggak berarti secara fisikal ya, tapi kadang-kadang kita hidup tapi sebenarnya kita udah mati. Itu gue ingat banget ada satu buku, kalau lo pernah baca, Who Moved My Cheese. Pernah nggak? Apa tuh, Ci? Who Moved My Cheese, siapa yang memindahkan keju gue. Oh, Who Moved My Cheese, yeah, I read that book. Ya, lo ingat ya, itu kan ada 4 tikus ya. Yes. Ada 4 tikus. Nah, tikus itu melambangkan kita dalam menghadapi evolusi. Ada tikus yang merubah, ada tikus yang berubah, karena perubahan terjadi dia berubah. Ada tikus yang dirubah, udah kena corona, udah nggak ada duit, udah nggak ada makan, baru berubah. Tapi ada juga tikus yang punah dalam perubahan. Dan itu menyedihkan, karena mereka merasa nggak mungkin lah. Kayak contohnya sekarang corona, mungkin sebentar lagi corona akan berakhir, maka kita akan bisa hidup. Jadi mereka nunggu. Mereka tidak mau mikir. Mereka merasa, contoh, ya udahlah, Bali akan balik baik lagi gitu loh. Jadi kita nggak usah, tunggu aja gitu loh. Tunggu. Ya lama-lama mati. Gitu loh. Jadi intinya kita must do something gitu loh. Jangan nunggu. Cari keju yang baru gitu. Lu bayangin ya, kalau lu bikin labirin, ya, lu taruh tikus, itu dia pinter banget. Kalau begitu dia tahu keju itu berubah, dia akan pindah. Tapi manusia lucu. Manusia kalau dikasih satu jalur, tiap kali dia dapet, dan begitu dia nggak dapet, dia tetap lagi balik ke jalur itu. Aneh ya? Betul, iya benar-benar. Ada manusia yang seperti itu. Tapi tergantung mindsetnya dia juga. Kalau dia mau berubah, mau belajar, sebenarnya kan kita ini diberikan kesempatan untuk ketemu sama banyak orang. Nah, orang-orang itu yang menyampaikan pesan-pesan untuk kita. Nah, kita sendiri yang memutuskan kita mau berubah apa enggak dengan kebaikan tersebut gitu. Benar, setuju. Kayak lu lah, penuh dengan pertualangan. Lu tuh adalah orang yang paling banyak bertualang yang gue tahu. Amazing untuk mencoba segala hal. Benar. So, kira-kira gimana nih untuk digital world in the future tuh kayaknya nanti gimana nih, Cie? Yang pasti digital world itu akan merubah hidup kita. Jadi nanti 5G akan keluar. 5G itu lebih mengerikan. 5G itu kita bisa ngobrol. Dimana lu pernah lihat filmnya Kingsman kan? Apa Kingsman? Yap. Ya, nah waktu mereka meeting lu lihat kan? Mereka ada di negara manapun terus meeting bareng kan? Ya nggak? Say hi tuh sama anak-anak Muci. Hai leaderku. Ci Arifah. Ada yang banyak. Ada Ang, ada Indah si Boya. Oh, ini anak-anak ini nih Angkasa Pura. Terus ini ada dari Jawa, ada Lee, ada Queen. Terus ini Jimmy, ya kayaknya kamera kalian nih, sorry, aku soalnya bikinnya nanti mau aku ulangin lagi di YouTube. Jadi untuk kepentingan pengeditan ya, kamu mesti rotate handphone kamu juga, darling, supaya bantu aku. No, yeah, just stay like that. Soalnya nanti pas edit, jadinya jadi landscape gitu, Soalnya kan ya kita live ini bisa aku save, terus kita nanti abis aku edit, jadi tetap diabadikan. Jadi apapun yang kita omongin saat ini tetap kita bisa akan dikenal oleh kita semua, bermanfaat buat teman-teman yang lainnya yang juga nggak punya kesempatan sekarang. Kayak gitu. Maaf ya Koko Jimmy ya. Terus ada nih, ada Ci Arifah. Hai. Terus udah gitu saya hai dulu nih kayaknya. Terus ada ada bosnya Oakley nih. Kariki Rangers, apa kabar? Ada Uci, apa kabar Ci? Kita anak-anak Ci Arifah semua sebenarnya nih. Aduh, pokoknya nih anak-anak Binus, kakak AB, mana lagi Adistar. Terus pokoknya ini semua nih. Oke, cool. Lanjutin Cici, gimana digital world in the future? Ya, Kak, jadi lu tahu kan 5G itu udah coming. Nah, di 5G itu kita bisa ngobrol kayak hadap-hadapan. Apa jadi kayak hologram. 5G itu kayak kita kalau ngobrol itu bisa hadap-hadapan, kayak hologram gitu loh. Wow. Jadi benar kata lu, bawa pacaran bisa nggak akan ngelihat jarak lagi karena akan merasa deket.
makan bareng tapi walaupun nggak bareng, jadi gue bisa makan sama restoran sama lu walaupun lu di Wow, Bali, wow. gue di Tapi sayur Jakarta. kan Nanti gue bisa traktir, kebayar. Tapi dan sayur gue lo bisa nggak bisa gue bayarin. ambil kan? Sayur lo Oh bisa gue ambil nggak bisa, juga. nggak bisa. Jadi restorannya tuh connect gitu loh. Jadi kita bisa makan bareng, ngobrol gitu ya. Iya, bener-bener, Habis itu bener-bener. gue bisa traktir lu, gue bisa bayarin gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi zaman in the future itu seperti itu. Dimana lu bayangin ya, salah satu yang berubah pacaran pakai Tinder. Itu kan like what? Tapi sekarang everybody man. Gue begitu nanya anak-anak muda semuanya pakai Tinder. Gue bilang hah? Dulu zaman gue kalau pakai Tinder tuh terhina banget itu. Sekarang Tinder mah semuanya. Temen gue kemarin merit itu gara-gara dia ketemuan di Tinder, C. Iya. Jadi kan kalau kemarin tuh sebelum-sebelumnya Tinder tuh cuma buat apa sih statusnya apa? Buat cowok-cowok, cewek-cewek hook up gitu doang kan. Sekarang Iya. tuh setelah ada yang merit, it's happen. Jadi tergantung Iya. your tergantung Iya, gimana. banyak temen gue. Dan lucunya, gue kan lagi ada di program LP-nya si Awoks ya. Dan mereka ngobrol tuh kayak Tinder tuh kayak like tools yang biasa-biasa aja. Kayak Mereka dapat WhatsApp, pacar, kayak mereka WhatsApp apa. aja. Hah? Udah kayak WhatsApp. Iya. Gue sampai what? Tapi itu perubahannya mengerikan. Jadi menurut gue tuh kedepannya mungkin orang pacaran, married, is change. Mereka akan lewat online, nggak perlu ketemu. Bener. Nanti kalau udah mau married baru ketemu gitu ya. Ada lagi kemarin itu gue ngeliat yang di teknologi Jepang itu dia ada mesin yang sorry nih buat teman-teman yang belum pernah kissing ya, oh my god it tastes so good ya, itu by the way itu dia punya mesin punya mesin, jadi dalamnya tuh gue nggak tahu bentuknya tuh almost like silicone sebenarnya, bahkan sekarang tuh alat pijit wajah yang facial aja kan itu yang bikin kan apa ya si pembuat sex toys juga gitu kan. Iya. Nah sekarang kita juga berkembang untuk yang cowoknya ada di mana, ceweknya ada di mana, terus dia pakai alat itu, mereka tuh beneran berasa kayak real kiss. Iya. Itu tuh beneran, that's so crazy. Dan bagus buat orang yang bego dalam kissing. Teknologi. Gitu kan. Tapi anyway, teknologi itu akan change a lot. Termasuk nanti zamannya lu punya anak, nanti anak lu mau kawin sama robot, puyeng lu. Mama Iya. mau kawin sama robot, like what? Itu kayaknya like, aduh, kalau sekarang Tapi kan gue dengan kepikiran segala macam. gue nih ya kadang-kadang cewek-cewek kan suka ngerasa, aduh cowok tuh kenapa sih nggak pernah ngertiin cewek, kenapa sih cowok itu robot sekarang itu dia tuh bisa ngerti suhu badan kita itu seberapa, kita lagi sedih apa enggak, dia tuh bisa ngerasain semua ya kita lagi sakit terus bisa langsung sekarang aja kan Google yang apa Google Tools itu loh, dia bilang oke, Google bisa matiin lampu nggak? Oke Google, gue mau pesan, gue mau setelin lagu ini. Oke Google, gue mau pesan makanan. Oke Google, sekarang gini. Gitu Iya, gitu. tapi lu gak akan kesepian. Karena Tapi akan ada orang-orang yang rata. ya bedanya cuma gak ada hatinya aja. Tapi kemarin gue lihat ada penemuan robot di Eropa yang mulai pakai perasaan. Wow. Bisa gila. Gue tapi perasaannya kan hasil dari apa artificial intelligence ya. Jadi apa cara dia untuk berinteraksi sama kita tuh udah pakai feeling gitu loh. Gue sampai wow. Gue mau coba sih. Udah gitu lu tau gak? Dia bisa 42 bahasa. Jadi dia bisa berubah wajah, dia bisa berubah bahasanya. Jadi kalau misalnya dia jadi orang Jepang, mukanya jadi orang Jepang, mati kan? Wow, that's so wow. Iya, that's wow. Iya, gue lihat itu sampai gue lagi pesen sih robotnya. Karena itu buat interview, buat apa gitu. Tapi itu mengerikan menurut gue. Apa ya, digital world is real. Itu buat lu di rumah atau buat kerjaan nih? Kerjaan. Karena itu cuma kepala. Buat interview doang. Bukan buat jadi suami, tenang aja. Nggak, tapi ini digital world itu apa ya, memang udah ada di Bible juga kan. Memang pada akhirnya akan mengarah ke sana. Jadi memang itu pasti akan terjadi gitu. Mau tidak mau kita akan mengarah ke sana gitu. By the way, yang ada di film-film itu beneran ya, it's happen ya. Nanti tuh kalau presentasi kita tinggal begini doang ya. Kita aja tinggal begini doang udah langsung. Ya udah nggak pakai itu laptop lagi, say. Iya. Jadi laptop tuh hilang. Wow. Mereka tuh pakai yang namanya VR dan jadi gabungan antara virtual reality sama augmented reality. Digabung jadi lu bisa pakai apa istilahnya seakan-akan lu tuh pakai kacamata gitu, lu bisa pakai apa notebook segala macam. Jadi notebook itu sudah tidak akan fisikal lagi, jadi lu bisa dari mana aja untuk buka gitu. Jadi apa handphone lu juga nggak akan seperti ini lagi sih. Keren banget.
It's Dan gonna be harga cheap a pasti lot. terjangkau karena persaingan yang ada, harga pasti terjangkau gila kan. Ya, sangat sangat terjangkau tapi juga sangat mengerikan. Karena tadi kan gue bilang robot cuma 2 juta. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang mahal. Kita kan selalu berasumsi mahal, makanya kita masih bisa lawan. Kita kan murah. Tidak sayang, kita Sebenarnya mahal. yang merasa yang harganya mahal itu pasti korban-korban brand aja. Ya. Jadi Dan yang sebenarnya kita korban. kita yang harusnya mahal. Kita itu manusia. Hmm. Nah, jadi nanti jasa manusia itu mahal. Hmm. Jadi kayak spa gitu ya, gitu-gitu. Sentuhan manusia itu jadi mahal. Hmm. Karena robot itu murah kan, jadi manusia itu akan mahal. Hmm. Nah, makanya bagaimana kita ngelihat segala sesuatunya dengan tepat, itu yang bikin kita itu jadi hebat gitu lah. Ya, ya, betul. Jadi kalau lu tanya gue gimana caranya survive di dunia digital, pertama belajar, itu udah pasti jangan berhenti untuk belajar. Ya. Yang kedua, tadi yang gue bilang, perbesar kekuatan hati. Ya, karena itu yang bikin kalian tuh akan unik dan tidak bisa dilawan oleh robot manapun atau dunia manapun. Ya, dan ketiga tuh jangan takut ya, jangan takut dengan segala perubahan. Itu malah bikin hidup kalian tuh lebih hidup. Coba ya kalau nggak ada internet kayak gini kan nggak mungkin ya aku ngomong sama orang Bali kayak gini ya. Dan ngeliatin ke lu kayak gitu ya, dengan real gitu. Walaupun ini pengalaman pertama, dak-dikduk. Tapi maksud gua, it's gonna nggak mungkin terjadi kan. Iya, iya. Jadi embrace semua perubahan itu dan exciting gitu, exciting bahwa yeay, bisa cari pacar lewat Tinder. Yeay, bisa pesan makanan dari mana aja. Yeay, bisa jualan apa aja gitu loh. Walaupun nemu pacar dari Tinder apa sosial media, tetap aja mesti pinter. You can be kind to everyone, but never trust anyone. So you have to be smarter, dan juga ngelihat quality itu semuanya perlu dites juga. By the way, ini tuh aku coba lagi apa namanya research ya, pekerjaan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Ini satu, penulis itu yang dilakukan oleh rasa, ya kan? Terus udah gitu editor. Nah, semua penulis itu orang-orang yang gaptek pasti dia capek jadi editor karena kepalanya udah habis, udah ide-idenya udah nggak sempat mikir-mikirin itu. Terus desainer grafis, pekerjaan yang membutuhkan empati, misalnya keahlian ilmu yang tinggi, terus apa tuh? Pekerjaan yang membutuhkan kasih sayang, kepercayaan, dan empati dari orang-orang yang melakukannya. Karena robot dengan kecerdasan yang sangat tinggi, itu pasti sudah tidak punya perasaan. Jadi cuma itu aja. Terus ditambah lagi guru, ya kan? Boleh melakukan teknologi, dia malah kayak tadi yang benar, robot itu, teknologi itu yang harus kita manfaatkan, tapi kita yang tetap harus lebih tinggi daripada robot, ya kan? Terus udah gitu dokter, walaupun dokter juga tetap pakai sistem robot, tapi mau nggak mau dokter yang ngerti sih keadaan pasiennya. Terus public relation, ya kan? Muka-muka kayak gue nih yang bisa, hi, how are you, ya kan? Hal kayak gitu nggak bisa dijadikan, dikerjakan oleh robot. HRD, tuh yang biasa nerimain komplain semuanya, terus menenangkan antara atasan dan bawahan, yes. Suci-suci mana. Terus pekerjaan strategis dan kompleks itu yang apa tuh, yang sudah punya banyak ilmu dan pengalaman, konsultan berarti ya. Terus udah gitu CEO, Chief Executive Officer, lu nggak bisa digantiin sama robot lah sudah. Amin, amin, amin. Sales, memang kita bisa menggunakan digital marketing, tetapi tetap aja yang namanya penjualan, manager sales tetap dibutuhkan. Software developer, that's what you do, right? Itu keren-keren sih. Jadi teman-teman langsung develop semua skillnya. Buat yang mau belajar IT, buat yang mau study, mau training, ini tempatnya di sama Cici Arifa yang menciptakan Star Indonesia, makanya namanya ID Star ya. Iya, ID Star. Kita tiap tahun tuh akan bikin dua atau satu atau dua kali hackathon untuk ngedidik ulang orang-orang yang mau reskill ke teknologi 4.0. Jadi biar mereka tuh bisa evolusi gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, ikut aja, pasrah aja, percaya aja bahwa kalian punya kemampuan. Manusia itu luar biasa lagi. Iya. Gitu. Kalau apa namanya, si Mas Ade tadi bilang manusia itu sudah diciptakan sedemikian cerdasnya. Hanya kita tinggal memilih
perilaku yang mau kita lakukan. Apakah kita mau menjadi cerdas? Apakah tadi seperti tikus-tikus yang mati karena perubahan dan gak mau belajar kayak gitu sih. Exactly. Ini Jadi hari-hari gue belajar rasa kayaknya bener banget. kayaknya kita mesti nyanyi lagu itu untuk buat semua orang. Apa tuh? Tapi akhirnya dibalik. Jadi misalnya apa, racun di tangan kirimu, Oke, madu di tangan kananmu. Tapi lu tutup tuh yang mana yang akan kau pilih gitu loh. Jadi maksudnya biar mereka juga tahu mana sih yang mereka harus pilih gitu loh, saya. Ayo nyanyi dong. Nih bentar, gue lagi udah cari musiknya. Bentar. Yeay! Coba. Joget ya? Kok lu bisa ada sih lagu ini? Gue nggak hafal lagunya. Engkau yang cantik. Enggak, lu gak usah kaget, gue juga kaget lagi. Langsung rapnya aja. Langsung rapnya. Langsung susah itu. Gue cuma ingat rapnya aja. Oke. Coba kita nyanyi Ini rapnya. dari apa dong? Nah nih, ini nih. Di tangan kananmu racun, di tangan kirimu manakah yang akan kau pilih dalam hidupmu? Nah itu aja. Terima kasih, terima kasih. I really have fun with you. Ini gue juga pertama kali ini ikutan nyanyi, ya ampun. Keren, 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 keren. Thank you, thank you. So, alright. Jadi tadi belajar, jangan pernah berhenti buat belajar. Yang kedua, latihlah kekuatan hati kita, teman-teman. Terus berkreatif, terus punya visi dan harapan, selalu punya mimpi. Move on, jangan males. Karena kalau kita yang nggak mau berubah, dunia yang akan merubah kita. Jadi tinggal kamu, mau dapetin racun apa madu? Ya sama kayak hubungan ya. Iya, itu pilihan hidup sih. Iya, terus bentar lagi udah mau ada 5G, ya, yang kita bisa makan bareng tanpa harus ini. Berarti nggak masalah dong gue. Nggak masalah dong gue sekarang ada di Bali, ada di mana-mana, kapan-kapan, Ci, makan bareng yuk, tinggal gitu-gitu kan. Iya, Mel, lu tuh mesti bikin, Bali itu bikin virtual travel. Jadi mereka taruh semua kamera di Bali, jadi orang visit dari jauh. Kan Mereka sekarang bisa udah ngeliat enak virtual. tuh. Iya, jadi mereka bayar pakai virtual. Iya, Pada saat iya. mereka ke Bali, mereka bisa lihat hari ini. Jadi bukan pemandangan, tapi hari ini punya kondisi Bali itu kayak gimana. Terus mereka mau jalan-jalan ke Kuta gimana gitu loh. Pakai VR, digabung gitu loh. Dan itu akan mahal sekali. Jadi mau corona, mau kagak, tetap ada orang yang bisa bayar ke Bali. Tapi sebenarnya ini mau nggak mau emang kita udah mesti mau berubah sih. Karena lifestyle-nya sekarang juga udah berubah. Sekarang gue jadi kayak, ya udah mau ada corona mau enggak, ya emang sekarang mau nggak mau emang mesti kayak begini kan. Sekarang semua gym-gym pada tutup, tempat-tempat semuanya pada tutup. Cuma kan manusia tetap manusia. Berarti kan, ya gue makanya ngadain online training. Sekarang gue nggak bisa ketemu sama lo. Terus gue tetap kita bisa ngobrol kayak begini. Teman-teman yang lain juga bisa gabung. Udah kayak sekalian reunian lah sekarang kan. Ya. Keren banget. Keren. Dan lagi pula yang menariknya, apa ya, kita bisa lakukan banyak hal. Misalnya pertanian smart farming. Jadi lu bisa nanam apa, nyiram apa tuh pakai komputer tanpa harus ke sana. Dan ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Ya, ada corona atau nggak corona, tapi yang paling bahagia nih ya, gue kasih tahu lu kabarnya. Kedepannya, gue bisa kerja dari Eropa. Jadi gue bisa kerja dari Eropa sambil jalan-jalan, gue bisa kerja dari Bali. That's my dream. Waktu gue umur 30-an. Udah gue bikin kalendernya bahwa one day kita akan bekerja dari mana aja. Jadi gue bisa sambil lihat pantai, sambil kerja gitu loh. Kebayangkan enaknya? Iya. Kok gini ya, Ci? Gue berasa kayak gini ya. Ci, lu di mana? Gue lagi di Parisan. Sombong. Tapi ini ya, corona ini membuat segala sesuatu tuh mungkin. Kebayang nggak lu?
Dulu tuh gue punya cita-cita itu, tapi gue nggak tahu caranya. How that happen. Nah, once corona ini terjadi, everybody accept that. Dulu kalau gue bikin kayak gitu, customer ngambek. Ya kan, nggak mau. Pokoknya lu harus datang gitu kan. Sekarang everybody accept. Kebayangkan kalau itu terjadi, betapa bahagianya ibu-ibu yang ngelahirin anak, bisa sampai 5 tahun. Anaknya udah gede, baru dia balik lagi. Karena dia bisa kerja dari rumah. Jadi apa ya, dibalik semua masalah, selalu ada kabar bahagia. Ya itu kabar bahagia pertama yang gue rasain waktu corona. Kabar bahagia kedua yang gue rasain itu adalah, lu lihat gak sih, alam kita tuh jadi cakep banget. Ya, Nggak nanti keluar, jangan-jangan, ada polusi. iya, jadi jangan-jangan pantai Pink yang dari tadinya hilang bisa balik. Ya, Malang yang tadinya dingin bisa dingin lagi. Bandung aja kemarin gue cek bisa 11 derajat, men. Kebayang Wow. gak lu? Wow. Jadi kalau everybody back to the normal, maksudnya alam kembali bagus ya, kembali indah gitu kan. Venice aja katanya lumba-lumba datang. Bayang gak lu? Venice dulu gak? Waktu gue pergi kagak ada lumba-lumba. Sekarang lumba-lumba balik. Nah, alam lagi indah-indahnya. Gak, harapan gue cuma satu. Pada saat kita nggak corona lagi, don't destroy it. Bali jangan hancurin. Semua tempat yang begitu indah jangan dihancurin karena kita butuh duit, turis segala macam. Turis-turis yang datang juga jangan hancurin. Karena kalau generasi berikutnya nggak bisa menikmati, lu bayangin waktu gua ke itu Labuan Bajo, itu sampahnya mengerikan. Sampahnya mengerikan. Gue sayang banget gue ngeliat banyak sekali orang yang lumba-lumba mati karena makan plastik, gitu ya. Plastik. Sayang banget gitu loh. Jadi kalau ini corona ini bisa buat dunia kita lebih indah, lebih Karena kan keren. nggak boleh pakai plastik lagi di Jakarta. Kita minum pakai sedotan aja udah nggak boleh. Ya, Sekarang tapi pelaksanaan pembuangan sampah itu tetap nggak bagus, say. ya benar-benar. Jadi kalau corona itu membuat kita semua sadar dan cepat belajar, dan kita nggak akan ada corona lagi. Tapi kalau nggak sadar-sadar, nanti ada corona lagi, Tuhan. Stres antara ini, tau nggak yang mati karena global warming tuh 6 juta per tahun. Wow. Jadi kalau kita lihat dengan kematian di corona, sebenarnya kita nggak sadar kematian global warming tuh jauh lebih gede. Jadi digital wall Tapi itu Ci, lu banyak percaya memberikan. sih kalau yang namanya bilang kayak masa-masa kayak begini semua yang terjadi itu beneran emang katanya mau kiamat gitu? Kalau kiamat sih udah pasti lah ya, udah nggak Ya. usah disangkal, kayak kematian tuh pasti, kiamat tuh pasti gitu kan. Jadi kalau lu tanya gue, I don't afraid about kiamat, I don't afraid about die. Selama kita hidup dengan benar dan hidup dengan hati yang tulus ya, itu akan membuat kita lebih siap daripada kita Lagi, Ceh. apa? Lu nggak takut mati, gue juga nggak takut mati selama kita tuh nggak takut mati selama kita nggak punya utang, begitu. Utang ya kadang-kadang masih ada lah ya. Sama tagihan ya, kalau masalah kayak berbuat baik, kayak misalnya tidak melakukan kejahatan nggak gimana, terus ya itu gue sih nggak khawatir lah ya, gue juga kayak nggak mabora nggak gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya punya utang itu jangan, nggak usah ngerepotin orang lah. Ya bisa juga. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi, nikmatin aja, Bel. Karena perubahan itu pasti. Ya. Dan selama lu bisa menikmati, kemudian lu have fun with that, creative with that, Ya. itu malah bikin lu tambah hebat. Ya. Jack Ma bisa sehebat itu karena dia melewati perubahan itu dengan baik. Sama, lu juga bisa ngelewatin perubahan ini dengan baik dengan jadi penyiar seperti ini. Who knows kalau lu akan jadi, lu tau nggak? Kemarin gue lihat ya, satu orang Palestina masih muda, lu tau berapa follower dia? Berapa? 600 juta, men. Aja gile. Gue bilang, oh my god, dia udah punya negara sendiri. Jadi maksud gue, kebayang gak lu, hanya dengan digital aja lu bisa punya satu negara yang dengerin lu. Jadi dengan step seperti ini menurut gue lu udah melakukan perubahan terhadap hidup lu. Enggak, sebenarnya gue lakukan ini karena gue gak ada kerjaan sih. Karena ya, tapi I encourage you to continue gitu loh. Iya, maksudnya gini, aku pribadi nih ya, teman-teman semuanya juga ya, maksudnya gini, yang aku rasain ketika corona itu pasti perubahan mental, lifestyle, financial juga berubah, semuanya tetap mesti dibayar dan bla bla bla, ini fakta ya gitu. Tapi maksudnya gini, gue cuma berpikir bahwa
apa yang ketika misalnya 1 minggu, 2 minggu kan katanya waktu itu pada waktu bulan apa tuh? Bulan Februari, terus bilang ada ini corona dan bla bla bla. Terus udah gitu udah mulai nih ditutup gym-gym, terus sama tempat apa event gue batal, terus cowok gue nggak jadi kesini gitu ya. Terus bukan cowok gue sih, calon cowok gue. Terus udah gitu belum official. Jadi kalau misalnya yang lain mau PDKT gue open lah cie. Terus udah gitu gue juga nggak jadi ke OSI, tiket gue batal karena kalau misalnya gue pergi ke sana jadwal pergi gue 2 minggu, tapi ternyata selama 2 minggu gue harus self isolation. Nah kalau seandainya gue balik ke sini kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah terus temen gue merit batal, jadi temen gue tuh sampai yang namanya merit itu di rumah terus dihadirin sama cuma 2 orang doang, jadi berempat mereka, dia bikin hias-hiasan bunga sendiri beli di Banis gitu. Terus udah gitu temen gue, anaknya temen gue itu dia mau tandingan ke Itali ditutup, dibatalin semuanya. Jadi bener-bener semuanya tuh batal, gila deh. Event-event gue batal semuanya. Temen gue merit kemarin akhirnya drive thru. Itu gila banget. Karena nggak boleh masuk kantor kan. Jadi mereka tanda tangan buku nikah mereka tuh nggak boleh turun dari mobil. Jadi beneran nih mereka tanda tangan di mobil dan akhirnya ya udahlah yang penting nikah gitu ya. So itu gila banget, semua udah ini. Nah seminggu 2 minggu itu kejadian seperti itu ya udah mau nggak mau terima. Tapi gue masih punya harapan ketika itu gitu kan. Nah setelah itu kan lama-kelamaan gue biasa 1 hari ngajar 4 kali, 5 kali, terus event-event gue juga deh ini udah berasa dong bulan ini. Wah gue duit gue segini, terus bulan depan udah mesti gimana nih? Untung gue punya saving gitu kan. Makanya nih dengan adanya corona ternyata lu jadi berpikir betapa pentingnya menabung dan berinvestasi. Itu penting banget. Nah terus apa namanya, dengan hal itu gue jadi berpikir ya udahlah daripada gue nggak ada kerjaan juga, terus udah gitu ini gue jadinya bikin online training, mau nggak mau kan gue mesti berubah, mau nggak itu the power of the pepet sih sebenarnya. The power of the pepet, karena misalnya gue kalau misalnya kayak begini terus bisa gila nih gue, bukan karena cuma nggak punya duit, tetapi bisa gila karena biasa aktif, hari gue jadi nggak produktif gitu kan, terus otak gue juga jadi stres. Nah akhirnya gue berpikir apa yang gue nggak lakukan ketika apa yang nggak bisa gue lakukan ketika gue sibuk. Gue tuh pengen banget yang kemarin tuh bikin YouTube. Terus gue pengen banget yang namanya apa tuh nyoba-nyobain resep-resep baru. Terus akhirnya kan gara-gara kita sibuk, kita tuh jadi jarang banget. Kita waktu kita sibuk, kita tuh jarang banget nelfonin orang tua. Adik kita, kakak-kakak kita. So, I decided itu sampai sekarang schedule gue, itu beneran telepon-teleponin orang yang gue sayang, nanyain mereka ngapain, terus udah gitu tetap yang namanya kegiatan Women Empowerment Program dan Kids Education ini, jadinya gue sama teman-teman gue kan, teman-teman gue kayak misalnya kita kan jadi punya waktu kan. Nah untung yang penting internet nggak mati gitu. Nah karena internet ini masih nyala, untung nggak ada internet. Lu bayangin nggak kalau corona nggak ada internet, pingsan-pingsan itu deh. Itu gila. Makanya akhirnya dengan kayak gini, akhirnya gue dipaksa harus pembayaran misalnya yang teman-teman gue yang di luar jadi dari PayPal gitu kan. Bule kan murid-murid aku di sini kan banyak yang bule kan. Nah, mereka nggak punya ini Indonesia. Jadi mereka bayar pakai PayPal. Terus yang Indonesia akhirnya sekarang pakai transfer. Terus misalnya gue biasanya bikin event, bikin Women Empowerment Program, mau nggak mau akhirnya gue bikinin kayak begini. Nah, meskipun sebenarnya apa namanya, dari segi financial gue nggak perlu mikirin komersial yang gimana lah, tapi yang penting tujuan kita karena dari hati itu tadi. Gue cuma pengen gimana caranya kita nih tetap bisa memberikan kebaikan sama orang, untuk bisa orang-orang tetap ngerasain nggak sendiri, dan juga orang lain tetap olahraga, produktif, dan stimulate their brain untuk bisa beradaptasi dengan corona ini. Lo mau apa-apa kan tetap kita mesti kerja, mau nggak mau kan kita tetap mesti usaha. Anak butuh susu sama makan. Ya kalau lu nggak kerja, lu nggak berusaha gimana-gimana, ya susah dong gitu. So ya udah, akhirnya gue melakukan hal ini. Ya apa? I just do it. Ya itu memang perlu spontanitas, berani, dan semua itu. Karena seperti yang lu bilang, the moment of kepepet itulah semua kehebatan manusia itu keluar. Kalau dia berani menghadapinya. Kalau dia berani menghadapinya, pada saat momen dia kepepet itu, semua kehebatan dia akan keluar. Iya. Itu jadi, kata gue berharap banget lo jadi penyiar yang luar biasa. Ini kata mantan bos gue dulu. Ketika waktu itu kan gini, gue tuh masih inget banget waktu gue masih, ya Allah, masih cibi-cibi, baru lulus sekolah, kerja di Telkom gitu ya. Terus udah gitu gue tuh punya bos gue tuh udah tua banget. Terus udah gitu tuh bilang, Pak, kerjaan tuh susah banget sih.
bla 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 bla, yang namanya dulu cibi-cibi masih suka ngeluh gitu ya kan, berasa di sekolah curhat sama orang tua padahal kerja kan mesti profesional gitu kan. Terus udah gitu dia bilang kayak gini, Sandra kamu tuh pinter, udah pinter, tapi untuk kamu bisa menjadi satu posisi yang memang dulu tuh ceritanya gue gak bisa bahasa Inggris, tapi posisi gue udah ditaruh jadi sekretaris. Mau nggak mau tamu-tamu gue dari luar negeri itu tamu isi bos kan mesti kita jemput, terus meeting kita mesti siapin, mereka bahan-bahan apa mesti kita compile data, kan mau nggak mau mesti ngomong gitu kan. Nah itu tuh saat-saatnya gue tuh kuliah 4 tahun, terus udah gitu gue bener-bener yang Sabtu Minggu gue juga masih belajar bahasa Inggris, mau nggak mau bahasa Perancis, terus habis kayak gitu tuh selama 4 tahun gue kayak begitu. So kuliah dari kuliah sore juga sampai jam 11 malam. Jadi gue tidur dan kerja plus kuliah, 1 minggu belajar, dan gue masih jualan juga. Gue juga bukan anak orang kaya ya. Jadi the power of kepepet, nggak punya duit itu bener-bener yang that's punch your brain untuk bisa kerja cari duit gitu kan. Nah dengan kayak begitu dia bilang, emas awalnya kamu untuk bisa dijual mahal, emang kamu nemu di pertambangan kayak begitu. Untuk menjadi emas yang bisa dijual itu mesti dibakar, dan dibakar itu nggak enak. Jadi kalau kamu misalnya mau jadi sesuatu yang hebat, ya kamu juga harus mau diproses, mau mengalami proses yang nggak enak itu, dan dibakar rasanya nggak enak, sama seperti yang tadi the power of pepet tadi gitu kan. Jadi kayak apa namanya, keadaan itu yang sebenarnya bikin lo jadi lebih hebat, keadaan itu yang bikin kita mau nggak mau, yang tadi kita berasa kayak terpaksa, tapi sebenarnya itu yang cara Tuhan, cara universe, cara sebenarnya apapun yang kita percaya untuk yang menjadikan mimpi-mimpi kita jadi kenyataan begitu. Setuju. Kalau gue nanya lu nih ya, San, kalau gue nanya lu, kira-kira nih kalau di digital world itu udah pasti, dimana kondisi lu nggak harus lewat digital. Kira-kira apa sih yang lu impikan, yang bakalan lu lakukan untuk future? Kalau nggak ada digital? Nggak, kalau dunia tuh emang semuanya serba digital. Dan ya mau nggak mau harus adaptasi. Gue kan happy sih, karena semuanya kayak sekarang aja lu gue menikmati TikTok tuh akhirnya, terus kemarin dari TikTok nih ya, perusahaan yang tidak disebutkan, gue kan ngeliat ya TikTok tuh banget sih. Gila, keren amat. Apa yang lu lakukan? Joget TikTok coy. Jadi gue bikin event, satu company itu bikin event dan bikin lombanya tuh TikTok. Gue tuh nggak ngerjain, gue tuh ya elah mana sempet sih lo mikirin TikTok alay-alay kayak gitu. Terus kan gue juga bikin apa namanya acara company gathering kan. Nah ternyata request dari para penatua-penatuanya sih di company apa namanya company tajir itu, dia bilang bikin lombanya TikTok dong. Wih serius, akhirnya gue sama tim gue ya, yang kita nggak pernah dangdutan, akhirnya ada tuh videonya di itu. Ya Allah, tapi akhirnya the power of kepepet juga ya, jadi anak-anak gue tuh ya. Jadi kan gue di sini kan ya inilah apa jadi GM di satu perusahaan. Terus dia bilang gini, ibu TikTok kan. Anak gue ngomong gitu. Terus abis itu, ibu TikTok kan. Ya udah mau nggak mau kan, ya ampun Ibu Sandra kalau nggak ada di kantor bajunya warna-warni, ya mau nggak mau kan, tapi ya udah gitu kan, ya gue happy aja dan menang lah ya. Ya kan. Semuanya serba digital sih gue happy aja sih. Yang apa mau nggak mau tuh tetap kayak mesti belajar. Kayak sekarang gue biasanya di YouTube itu ada yang syutingin, ada yang editing, ada yang udah bikinin konten, udah yang bikinin apa, bagian kreativitinya ada, terus gue tinggal show aja, baca skrip, terus habis itu tinggal show. Gue sekarang udah mulai dari desain sendiri, mikirin konsep sendiri, edit sendiri, syuting kayak begini sendiri. Lagi orang kalau telepon gue, San ini gini, terus udah gitu pecah kepala gue. Tapi ya mau nggak mau, tapi kalau misalnya tergantung, kalau gue mau ngeluh ya gue pasti ngeluh. Tapi kalau misalnya gue berpikirnya Tuhan, gue sekarang mau nggak mau jadi bisa ngedit ya, gue mau meskipun nggak sempurna ya, tapi kan setidaknya akan make it happen gitu loh. Terus sekarang ya ampun, gue dari mulai nggak bisa ini gue bisa jadi ini ya, itu sebenarnya gue jadi kayak happy sih. Menarik sebenarnya. Menarik. Good. Berarti lu tidak akan takut dengan segala perubahan, dan lu malah bisa embrace perubahan itu. Dan itu artinya lu adalah tipe yang kalau tikus itu yang kedua, berubah. Tapi kemungkinan lu bisa jadi tikus yang merubah. Merubah dalam arti kata itu yang gue bilang tadi, menstimulate orang-orang untuk
mempengaruhi sesuatu yang baik. Itu pun gue akan menginfluence, karena misalnya sekarang kerjaan gue influencer gitu ya, berarti kan gue menginfluence mereka, tetapi mereka mau berubah, atau kita misalnya sekarang talking about kindness, talking about change, talking about technology, ini kan pilihan dari yang ngelihat sendiri, mereka mau berubah apa enggak gitu. Itu bukan karena gue cuma, apa yang bisa gue lakukan adalah meng-announce atau meng-influence sesuatu yang menurut gue baik, karena apa ya, sharing is my calling gitu. Nah, I think this is make me really being a better person, being a better, apa ya, being a better person, terus mindset aku juga jadi ini, dan aku ingin orang lain merasakan hal yang sama. That's why I decided to be the influencer. Tapi kalau orang itu mau ikut apa enggak, I think itu pilihannya mereka juga, karena setiap kita punya tadi yang pilihan dalam perilaku, apakah kita mau menjadi cerdas atau kita mau menjadi bodoh, itu tadi, bodoh, sakit, dan mati, begitu. Setuju. Keren. So by the way, kita udah mau 1 jam. Thank you so much. Ada yang masih mau di-share sama Cici? Cukup. Oke, cool. So, thank you Ci Arifa, thank you banget. Sangat bermanfaat buat teman-teman yang pastinya nggak akan kelar kalau ngomongin tentang mindset, teknologi, and then tentang hati, ya kan? Well, teman-teman, dan pengalaman pertama gua gitu. Well, it's gonna be something for you then. Sekarang kalau udah bisa meeting, udah bisa ngapa-ngapain pakai ini juga kan. Terus buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Yang menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka juga buat teman-teman. Ayo terus belajar, terus haus, dan upgrade skill kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi sesuatu. Dan IG ini akan aku save, ya nanti akan aku taruh di my YouTube. Add juga dong Facebook aku dan YouTube aku, Sandra Bella Nirvana, dan juga Ci Arifa. Arifatan ya Ci ya? Ya, Arifatan. Cool, jangan lupa subscribe, like, dan kalau kira-kira menurut kamu itu bagus, di-share, di-komen ke teman-teman semuanya, supaya aku lebih semangat, begitu ya. Siap. Akan gua support. Gue berharap punya 100 juta follower. Oke, Cici, makasih banget. Bye. Sehat selalu. Buat teman-teman, stay productive. I love you. Love you. Bye.